Baik, saya akan lanjutkan. Saya akan lanjutkan ke source transformation. Source transformation ini mengatakan bahwa kalau saya memiliki sebuah sumber tegangan yang dia dipasang seri dengan suatu R, kalau tegangan itu seri, maka kalau saya punya rangkaian seperti gambar A, saya bisa transformasikan menjadi rangkaian pada gambar B. Rangkaian pada gambar B ini bedanya adalah di sini sumber arus paralel dengan R. R ini nilainya akan sama dengan RS. Itu syarat dari transformasi. Jadi kalau saya punya rangkaian A, maka akan bisa saya transformasikan ke rangkaian B. Asalkan RP ini sama dengan RS dan IS itu sama dengan VS per RS. Nah, rangkaian ini, transformasi ini, nantinya akan dipasang dengan rangkaian beban. Rangkaian A atau B ini sebenarnya merupakan rangkaian ekivalen yang sangat besar dan kompleks. Contohnya seperti ini. Ketika saya memiliki suatu rangkaian yang cukup kompleks, yang terdiri dari sebuah penguat, maka saya bisa menghubungkan rangkaian penguat itu atau rangkaian penguat itu akan memiliki output titik A dan titik B. Nah, suatu beban yang dirangkaikan dengan atau dihubungkan ke titik A dengan titik B, atau yang ini di sini terlihat adalah bebannya R, maka kita bisa membuat sebuah rangkaian ini menjadi terbagi dua, yaitu rangkaian sebelah kiri dan sebelah kiri ini sebagai rangkaian sumber dan sebelah kanan ini sebagai beban. Ketika saya ingin mengetahui berapa V dari rangkaian sumber tersebut, output dari rangkaian sumber tersebut, maka bisa saya hubungkan dengan sebuah voltmeter. Jadi rangkaian bebannya ini berangkat dengan voltmeter. Dan kalau saya ingin mengetahui berapa arus yang bisa ditransfer dari rangkaian beban ke rangkaian sumber gerakan beban, saya pasangkan ammeter. Ketika beban ini saya ubah nilai R-nya, maka otomatis A dan V-nya akan berubah mengikuti besarnya R. Kenapa? Karena rangkaian sumber ini V-nya tetap dan I-nya juga V maksimumnya tetap. V maksimum tetap, I-nya ini akan sesuai dengan nilai R. Saya melakukan percobaan, misalkan saya seperti ini, kemudian saya rubah R-nya dari 0, variasikan sampai tadi. Saya rubah dari 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 sampai terhingga. Nah, ketika R-nya berubah, maka arusnya juga akan berubah. Ketika R-nya 0, maka akan terbaca arus maksimum. Arus maksimum, misalkan arus maksimumnya 3. Ketika R-nya ini saya perbesar sampai tak hingga, maka I-nya akan turun sampai ketika tak hingga nilainya akan 0. Nah, nilai 0 adalah nilai yang paling kecil. Nilai 0 itu terjadi ketika R-nya tak hingga. Tak hingga itu berarti sirkuit. Nah, nilai V akan berubah seiring dengan perubahan R. Karena V ini, voltmeter ini mengukur hambatan tegangan yang ada di R. Karena voltmeter sama dengan R. Bernilai 0 ketika R-nya 0, arusnya maksimum. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini short circuit. Ketika short circuit,
sirkuit, maka V antara A dan B 0. Ketika arusnya terus berkurang, tapi R-nya naik, maka V-nya akan terus naik sampai suatu ketika nilainya maksimum. Nilainya ada 24 kalau di sini. Nah, nilai maksimum ini terjadi ketika R-nya tak hingga. Ketika R-nya tak hingga, sehingga ketika open source, tak hingga ini tidak ada yang mengalir, maka V yang terukur di voltmeter itu sama dengan V maksimum atau V tidak akan melebihi dari V ujung A dan B ketika R-nya dicabut. Ketika R-nya dicabut, itu V-nya adalah V yang merepresentasikan dari ini. Nah, dari data ini saya buat grafiknya seperti ini. Grafiknya seperti ini, dengan slope atau saya cari ke min 24, min 24 dibagi 3 min 0. Saya dapat suatu angka. Nilai kemiringannya adalah min delta V per delta I. Nah, delta V per delta I tadi ini sebagai R. R-nya kita kasih nama RT. Nah, ini menunjukkan arahnya bahwa gradiennya atau kemiringannya dia semakin ke bawah, semakin turun, semakin naik. Nah, dari sini saya bisa buat sebuah persamaan linear. Persamaan linear itu kita tahu bahwa Y itu sama dengan AX plus C, di mana A itu adalah slope. Sehingga dari kurva ini saya bisa tuliskan V sama dengan slope kali I ditambah ini 24, di mana sirkuitnya adalah open atau dikasih nama VOC, V open circuit. V open circuit. Nah, saya masukkan tadi C-nya saya ganti dengan VOC, kemudian A-nya saya ganti dengan slope, padahal slope-nya itu adalah VOC per ISC atau sama dengan RT min, ya. Nah, dari sini, dari persamaan ini saya bisa sederhanakan atau saya bisa pindahkan sisi ruas kanan ke kiri, sehingga saya dapat ini V ditambah RT kali I min VOC sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan KVL. KVL yang memenuhi persamaan ini, kalau dibuat rangkaiannya adalah rangkaian seperti ini. Nah, seperti ini. Saya punya rangkaian yang terdiri dari RT, R, dan VOC, di mana R ini punya tegangan atau punya beda potensial adalah V, maka kalau saya tulis KVL-nya adalah sigma E tambah sigma IR sama dengan 0, berarti ini saya akan dapat min VOC plus I kali RT plus V. Plus V. V-nya itu I kali R, tapi R-nya kan variabel. Jadi saya sesuai dengan persamaan ini. V ditambah R kali RT kali I min VOC. V open circuit sama dengan 0. Sehingga berdasarkan persamaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa rangkaian yang kompleks ini bisa dibuat dalam bentuk rangkaian yang sangat sederhana, asalkan saya mengetahui berapa V open circuit-nya dan berapa I SC-nya atau I short circuit, V open circuit dan I short circuit. Kapan V open circuit? V open circuit itu terjadi ketika R-nya tak hingga. Kapan terjadi R tak hingga? Kalau R-nya dicabut. Kalau tidak ada beban, ini rangkaiannya itu terbuka, maka akan ada V open circuit. Kapan ada I, R-nya ini diganti dengan kabel, jadi terhubung singkat. Nah, saya juga bisa membuat sebuah atau
ini menjadi sebuah rangkaian, atau saya mempunyai ini, saya bisa, atau ini saya bisa mengubah RT-nya itu dalam ini VOC plus ISC, itu bisa, sehingga nanti atau VOC-nya bisa saya ubah ke dalam ini VOC sama dengan RT kali ISC. Jadi kalau saya rubah VOC-nya dalam RT kali ISC, saya akan dapat ini. Saya rubah jadi RI kali I ditambah V min RT kali ISC. Sehingga saya bisa menuliskannya atau menyederhanakannya menjadi seperti ini. V sama dengan I kali T kali RT kali I ditambah RT kali ISC. Nah, kalau saya punya seperti ini, artinya sama saja rangkaiannya ini adalah KCL yang rangkaiannya adalah ini. Atau kalau saya punya KCL ini, maka rangkaiannya jadi seperti ini. Jadi rangkaian kompleks ini bisa disederhanakan ke dalam bentuk ini atau ini. Dengan catatan kalau mau saya sederhanakan ke dalam bentuk ini yang paralel, maka ISC itu sama dengan VOC dibagi RT. Nah, seperti ini. Nah, rangkaian kompleks tadi kalau dirubah dalam bentuk Thevenin jadi seperti ini, Norton jadi seperti ini. Catatannya apa? Catatannya ini. VS sama dengan RP kali IS, dan RS sama dengan RP, serta IP sama dengan VS per RS, serta RP sama dengan RS. Contohnya, kalau saya punya rangkaian seperti ini. Rangkaian seperti ini nomor 1 ini sangat gampang. Ini kalau misalkan diminta untuk mencari IP, ketika saya mau cari IP, maka saya ambil dulu ini, rangkaian ini saya pisahkan jadi rangkaian beban dan rangkaian sumber. Rangkaian sumbernya bentuknya jadi seperti ini. PS-nya nilainya adalah 12, RS-nya nilainya 6. Sehingga IP-nya adalah 12 dibagi 6. 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 berarti 2 ampere. Jadi kalau saya konversi jadi rangkaian sumber arus, maka bentuknya seperti ini, IP-nya adalah 2 miliampere. Berapa RP-nya? RP-nya adalah 6. Kalau diminta mencari VA dari sini saya bisa mencarinya dengan cara bagi tegangan. Kalau saya mau cari ini, VA lewat rangkaian seperti ini, I yang lewat di A, pakai pembagi arus. Pembagi arus saya dapat I-nya, kemudian saya kalikan 2. Apa bedanya dengan yang nomor 2? Yang nomor 2 itu mirip dengan yang nomor 1. Hanya saja kalau yang nomor 2 polaritasnya dibalik. Apa akibatnya? Akibatnya adalah I-nya jadi arahnya ke bawah. Yang lain sama aja. Jadi seperti ini. Kalau saya punya suatu rangkaian ingin ditransformasikan, berarti saya hanya mengambil sumber arus dan hambatannya saja. Saya transformasikan ke bentuk seperti ini. Syaratnya adalah bahwa sumber arus paralel dengan RP, dan RP itu sama dengan RS, IS sama dengan VS dibagi RS, atau VS sama dengan IS kali RS. Contohnya seperti ini, kalau saya punya rangkaian A, ini ada 3 ampere paralel dengan 2 ohm, maka saya bisa transformasikan menjadi rangkaian yang di bawahnya, di mana VS-nya adalah 3 kali 2, sama dengan 6, dan RS-nya adalah ini, sama dengan RP. Nah, bagaimana kalau rangkaiannya seperti ini? Nah, rangkaian seperti ini, yang kamu transformasikan itu harus satu-satu. Pertama, sesuai dengan ini, kamu harus ambil dulu rangkaian yang minimal. Nah, di sini ada rangkaian minimal yaitu ini. Ini terdiri dari sumber tegangan dan seri dengan 4 kilo ohm.
maka ini bisa dirubah menjadi sumber arus paralel dengan 4 kilo ohm. Paralel. Berapa IP-nya? IP-nya adalah 12 volt dibagi 4K. Berarti 3 miliampere, tapi arahnya ke bawah. 3 miliampere arahnya ke bawah. Kemudian dia paralel dengan R sebesar 4 kilo ohm. Nah, ini ada sumber arus arahnya ke bawah sebesar 3 miliampere dan ada sumber arus arahnya ke atas sebesar 1 miliampere, 2 miliampere. Maka kalau dijumlahkan akan dapat min 1 miliampere yang arahnya ke bawah. Sehingga kamu bayangkan ada seperti ini, tapi arahnya ke bawah. I-nya besarnya adalah min 1. Kemudian RP-nya adalah 4 kilo. Dan di sini ada R yang dilalui oleh I. Kalau kamu disuruh mencari berapa I-nya, berarti kamu tinggal pakai pembagi arus. Nah, kalau transformasi sumber tadi kita terapkan ke rangkaian Thevenin itu bagaimana? Harus dipahami dulu dan harusnya kalian sudah baca. Kalau kalian nggak bisa, ya salah sendiri. Kalau saya punya sebuah kompleks network, misalkan saya punya rangkaian seperti ini, atau mungkin lebih kompleks. Misalkan, saya punya rangkaian seperti ini. Misalkan saya punya rangkaian kayak gini. Ini adalah rangkaian kompleks. Rangkaian kompleks ini saya hubungkan dengan beban. Bebannya ini. Maka saya bisa mewakilkan rangkaian kompleks ini dengan suatu rangkaian yang sangat sederhana. Caranya bagaimana? Caranya saya bagi rangkaian ini menjadi 2. Rangkaian bagi 2. Pisahkan antara RL dengan rangkaian sumber. Ini adalah rangkaian sumber. Ini saya bagi 2. Nah, kemudian nanti rangkaian sumber tadi, saya akan cari berapa VAB-nya. Contohnya seperti itu. Atau rangkaian yang seperti ini, kamu potong. Rangkaian kompleks seperti ini kamu potong, maka cari VAB itu sebagai V open circuit, dan kamu bisa buat menjadi rangkaian yang sangat sederhana yang terdiri dari ini. Seperti ini. Yang terdiri dari VS dan RS atau VTH dan RTH. Jadi caranya tadi kompleks network yang kompleks tadi saya putuskan, saya ambil RL-nya, kemudian saya cari dulu ujung-ujungnya tadi. Nah, kalau kita buat blok diagramnya jadinya seperti ini. Ketika kita putuskan berarti ada sirkuit A sebagai input dan sirkuit B sebagai output yang dihubungkan di titik AB. Sirkuit A ini yang tadi sangat kompleks, kita bisa sederhanakan menjadi rangkaian seperti ini. Rangkaian yang hanya terdiri dari suatu sumber, dan sumber ini tidak sama dengan sumber yang misalkan di sini gini. Ada ini. Nah, sumber atau ini rangkaian sederhana tadi yang terdiri dari V Thevenin dan R Thevenin. V Thevenin itu tidak sama dengan V sumber yang ada di sini.
Tidak sama, karena V ini mensuplai semua komponen yang di sini, dan kita hanya mengambil V antara titik A dan titik B. Jadi begini, dari titik yang kalau di sini ada VTH atau di sini ada VOC, ini tidak sama dengan V sumber yang 6 volt tadi. Lalu kalau misalkan saya sudah ketemu VOC, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah saya harus mencari E-short circuit. Apa itu E-short circuit? E-short circuit adalah I yang lewat di RL ketika RL-nya itu 0. Alias RL-nya itu di short circuit kan. Itu namanya E-short circuit. Ketika kamu sudah dapat VOC dan ISC, maka kamu akan dapat sebuah nilai yaitu RTH atau R Thevenin. Nah, R Thevenin ini kalau di dalam rangkaian yang tadi kompleks tadi itu disebut sebagai impedansi output. Di sini kita masih mengenal R Thevenin. Jadi penting R Thevenin itu atau penting kamu belajar tentang Thevenin itu. Kalau nggak mau belajar, nggak paham, ya berarti nanti next chapternya nggak paham, resiko sendiri. Lalu bagaimana cara mencari Thevenin? Cara mencari Thevenin adalah yang pertama. Yang pertama cari VOC. Bagaimana cara mencari VOC? Open circuit adalah dengan cara R-nya itu ditahigakan atau sama dengan R-nya dicabut, diputus. Cari VOC atau VAB tersebut. Lalu yang kedua adalah cari ISC. Cari ISC adalah, apa itu ISC? I ketika R-nya itu 0 atau I ketika short circuit. Kemudian kalau sudah tahu VOC dan ISC, cari RTH. Tapi ada cara lain untuk mencari RTH. Dan cara ini hanya bisa dipakai apabila rangkaian yang kompleks tadi tidak ada dependent source-nya. Selama tidak ada dependent source, maka kamu bisa mencari RTH terlebih dahulu, baru VOC, baru kemudian ISC. Kalau RTH sudah ketemu, VOC sudah ketemu, maka ISC sama dengan VOC dibagi RTH. Kalau ISC sudah ketemu, RTH sudah ketemu lebih dulu, maka VOC sama dengan ISC kali RTH. Bagaimana cara mencari RTH? RTH caranya adalah yang pertama. Yang pertama, semua independent voltage source itu dibuat short circuit. Dan yang kedua, independent source, current source itu dibuat open circuit. Untuk dependent source baik current ataupun voltage itu tidak bisa dibuat short circuit atau open circuit. Sehingga kalau misalkan ada dependent source tidak bisa dicari seperti ini. Kalau hanya terdiri dari independent source, maka kita akan melihat setelah kita nolkan I dan V sumbernya, maka akan terlihat hanya ada rangkaian resistor saja. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya punya saya punya rangkaian yang tidak kompleks, ya, tidak sekompleks tadi, tapi saya bisa membuat rangkaian Theveninnya. Karena ini contoh, kalau mau memahami, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nggak rugi buat saya ya. Kalian nggak lulus semua juga tahun depan masih bisa. Ini kalau misalkan terdiri dari ada elemen beban sejumlah 1, 2, 3, 4 dan di sini tertulis RL, maka yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, kamu harus pisahkan mana yang beban dan mana yang source. Kalau misalkan ini sudah terpisah, ini amati, ada nggak dependent source-nya? Kalau tidak ada, berarti lebih mudah. Kamu bisa cari dulu VOC atau RTH dulu. Kalau di sini sangat mudah untuk mencari VOC. Kalau kalian nggak bisa cari V
V open circuit di sini, berarti baca lagi bab 1 atau bab 2. Kalau seperti ini, VOC-nya, VOC itu V di sini. V di titik A dan titik B. Tapi harus kamu amati, ini adalah putus, ini adalah open circuit. Artinya open circuit itu tidak ada arus. Tidak ada arus yang lewat di OC, tidak ada arus yang lewat di AB, pun tidak ada arus yang lewat di OC. Artinya di 7 ohm ini tidak ada beda potensial, alias beda potensialnya 0. Sehingga kalau disuruh mencari berapa V open circuit atau berapa VAB, itu artinya V di 6 ohm. Kenapa? Karena harusnya ini sama saja kabel yang nggak ada tegangannya, atau nggak ada arus yang lewat di sini. Tegangan di sini akan sama dengan tegangan di sini, tegangan di sini sama dengan tegangan di sini. Sehingga saya bisa mencari VAB sama dengan V di 6 ohm. V di 6 ohm itu gunakan pembagi tegangan. Gimana pembagi tegangan? Baca lagi bab 1, bab 2. Pembagi tegangan itu adalah 6 dibagi jumlah R-nya dikalikan R, dikalikan V. Sehingga saya dapat 6 dibagi 3 ditambah 6 kali 12. Atau 8 volt. Itu adalah VOC. Jadi di sini terlihat bahwa V sumber itu 12 volt, tapi VOC itu tidak sama dengan V sumber. Kemudian di sini ada R. R ini RTH. Mencari RTH. Kalau sesuai dengan teori di slide sebelumnya, kalau tidak ada dependent source, maka sumber ini bisa atau kita bisa menyederhanakannya dengan menganggap ini tidak ada, alias 0, atau di short circuitkan. Sehingga ketika ini short circuit hanya berbentuk kabel biasa, tinggal rangkaiannya jadi seperti ini. 3 paralel dengan 6, seri dengan 7. Cari R ekivalennya. Caranya bagaimana? Caranya lihat dulu dari yang paling belakang, depannya sini, depannya sebelah sini. Belakang, ini 3 paralel dengan 6, 2 seri dengan 7, 9. Saya peroleh RPH-nya adalah 9. Sehingga rangkaiannya sangat sederhana, hanya 8 untuk sumbernya, untuk mewakili VTH, dan 9 itu untuk RTH. RTH itu adalah impedansi output dari si rangkaian ini. Nah, ketika dihubungkan dengan RL, kamu bisa mencari berapa I yang lewat di RL, berapa V yang antar ujung-ujung RL. Seperti itu. Nah, kita juga bisa menerapkan atau membuat, atau kalau misalkan saya sudah punya ini, saya bisa membuat sebuah rangkaian ekivalen Nortonnya. Caranya bagaimana ya? Caranya tinggal tadi. V diubah jadi, atau ini sumber tegangan diubah jadi sumber arus, di mana sumber arusnya adalah sama dengan ini, V TH dibagi 9. 8 dibagi 9. Kemudian nanti paralel dengan 9. Ya. Nah, ini adalah cara lain untuk menyelesaikan sebuah rangkaian Thevenin. Membuat suatu rangkaian setara. Thevenin itu adalah rangkaian setara. Cara yang lain adalah dengan source transformation. Source transformation itu kita mengerjakannya dari depan, dari yang paling ujung kiri. Lihat ada enggak VS yang seri dengan suatu hambatan. Kalau ada, berarti ubah menjadi rangkaian arus yang sejajar atau paralel dengan hambatan. Ini kenapa 4 ampere? 4 ampere itu dari 12 dibagi 3. Kenapa seperti itu? Baca depan. Slide yang depan tadi. Kemudian ini R-nya di sini sama dengan RP. Sehingga yang paling depan ini 12 seri dengan 3 menjadi 4 ampere paralel dengan 3.
Nah, dari rangkaian yang gambar B ini kita bisa lihat bahwa 3 ini paralel dengan 6. Maka saya bisa cari R ekivalennya jadi ini. 3 paralel dengan 6. Kemudian ada sumber 4 ampere yang belum saya apa-apakan. Sehingga masih tetap sama. Nah, ini dilihat lagi. Ini ada 4 ampere, ada 2 ohm. Rangkaian dalam sumber arus. Tapi di sini belum ketemu sama RL, tapi masih ada 7 ohm. Maka saya transformasikan dulu menjadi rangkaian yang sumber tegangan seri dengan hambatan. Saya dapat V sumber tegangannya dengan cara mengalikan 4 kali 2, yaitu 8 volt. Dan di sini ada 2 ohm. Kemudian 2 ohm saya serikan dengan 7, hasilnya 9. Jadi saya bisa mencari ini rangkaian setara Theveninnya dengan 2 cara, dengan transformasi sumber dan dengan mencari VOC dan RTH. Nah, bagaimana dengan Norton equivalent circuit? Norton equivalent circuit itu sebuah rangkaian setara juga yang kita peroleh dengan cara rangkaian yang kompleks tadi, RL-nya ini di short circuitkan. Short circuitkan dulu sehingga nanti saya dapat IN dan RN. Untuk rangkaian Norton ini bisa dicari dulu dari rangkaian Thevenin, baru nanti ditransformasikan, akan lebih mudah. Transformasinya bagaimana? Yang tadi saya sudah bahas. Contohnya, ketika saya punya seperti ini, diminta untuk mencari rangkaian Thevenin dan rangkaian Norton. Rangkaian Thevenin itu terdiri dari sumber tegangan dan 1 buah hambatan, dan rangkaian Norton terdiri dari 1 sumber arus dan 1 buah hambatan yang dipasang secara paralel. Tapi di contoh ini rangkaiannya terdiri dari 1 sumber arus dan 1 sumber tegangan serta 2 R. Lalu bagaimana untuk mencari Thevenin atau Nortonnya? Seperti biasa, kalau misalkan memang mau mencari Thevenin dulu, kita bisa seperti ini. Saya ubah dulu ini menjadi dua bagian sumber dan bagian input dan bagian output. Bagian bebannya ini ada R1 kilo. Nah, kemudian kalau saya ingin mencari berapa VOC-nya, berarti ini saya lepaskan dulu, saya open circuit-kan dulu. Nah, kalau sudah di open circuit, kamu harus paham bahwa meskipun di sini ada 3 kilo ohm, tapi arusnya terputus, sehingga di sini tidak ada arus. Sehingga arus yang mengalir di dalam rangkaian hanya arus yang 2 miliampere. Kalau mau dikerjakan, itu VOC-nya. Nah, kalau misalkan mau dikerjakan dengan cara transformasi sumber, maka bisa lebih mudah. Caranya tinggal saya buat. Ini ada R kilo ohm yang seri dengan V4V, maka ini saya buat menjadi rangkaian yang terdiri dari sumber arus paralel dengan 2 kilo ohm, di mana sumber arusnya memiliki besar 4/2 atau 2 miliampere. Sehingga saya punya suatu rangkaian yang cukup sederhana, yaitu ini 2 miliampere, kemudian ini paralelkan dengan 2 miliampere. Jadi 4 miliampere. 4 miliampere R-nya adalah 2 kilo ohm paralel dengan sumber arus ini. Maka VS-nya adalah 4 miliampere kali 2 kilo ohm atau 8. Dan di sini
saya punya R-nya ada 2, yaitu 2 kilo ohm dan 3 kilo ohm, maka saya serikan. Kalau saya dapat rangkaian yang sebelah kiri, maka inilah rangkaian ekivalen Thevenin dari rangkaian yang di atasnya. Terlihat bahwa V open circuit atau V Thevenin adalah 8 volt dan ini adalah rangkaian bebannya. Kalau misalkan ditransformasikan menjadi sumber arus atau rangkaian Norton, maka akan menjadi sumber tekanan. Lalu bagaimana kalau misalkan ada sumber tegangan atau sumber arus yang dependen? Ya, kalau seperti ini mau tidak tidak bisa mencari RPH dulu. Tidak bisa mencari RPH. Kenapa? Karena ada ini sumber arus dependen. Oleh karena itu, langkah yang harus kita lakukan adalah dengan cara mencari VOC dulu, V open circuit ini sudah dilepas gitu, dan cari dulu V atau ISC. ISC itu adalah I short circuit. Sehingga nanti kalau sudah ketemu VTH dan ISC atau V open circuit dan I short circuit atau V Thevenin dan I Norton, maka kita akan dapat RPH dengan membaginya VTH terhadap IN. Nah, Thevenin itu dipakai untuk apa? Thevenin itu, rangkaian Thevenin itu di dalam suatu rangkaian kompleks sangat penting untuk memastikan berapa impedansi outputnya. Impedansi output itu kalau dia disarikan dengan suatu beban RL, maka akan mengalir arus I akibat VTH tadi. Arus I ini nilainya akan bergantung kepada R. Nah, nilai yang paling besar, nilai yang paling optimal itu akan menghasilkan daya transfer atau transfer daya maksimum. Berapa transfer daya maksimum kita bisa tentukan dari sini. Kalau saya punya sebuah rangkaian yang terdiri dari rangkaian Thevenin dengan rangkaian beban, maka dari sini saya bisa mencari PDRL. PDRL sama dengan I kuadrat dari RM. RL-nya itu kan beban. I-nya itu yang harus kita cari. Nah, I itu kalau dari rangkaian ini menggunakan hukum besarnya I itu sama dengan VS dibagi RT ditambah RL. Atau seperti ini. I sama dengan VS dibagi RL tambah RT. Sehingga ketika saya kuadratkan dan masukkan ke persamaan P, saya dapat ini. Nah, untuk mendapatkan berapa nilai P maksimum, maka saya menurunkannya terhadap RL. Kenapa terhadap RL? Karena yang di sini yang berubah adalah data. Sesuai dengan apa yang telah dipelajari di kalkulus, tampak bahwa atau cara untuk mencari nilai maksimum atau minimumnya adalah dengan cara diferensial ya. Diferensial kemudian dicari ketika nilai turunannya sama dengan 0. Nah, sehingga ini saya turunkan P sama dengan kuadrat dari VS plus per RL tambah RT kalikan R. Nah, turunkan terhadap RL, kamu pinter semua, udah bisa pastinya kan lulus dengan kalkulus yang tinggi-tinggi. Nah, turunkan ini terhadap RL. Saya mulai ini. Supaya nilainya maksimum, maka DPD DRL-nya sama dengan 0, atau kita bisa cari turunan ini sama dengan 0 dan diperoleh RL sama dengan RT. Sehingga kalau saya masukkan RL sama dengan RT, masukkan ke sini, RT-nya saya ganti dengan, atau RL-nya saya ganti dengan RT, maka saya akan dapat persamaan V kuadrat dibagi VS kuadrat dibagi
2 RT, kemudian dikuadratkan, berarti dibagi 4 RT kuadrat, kemudian coret dengan ini. Itu. Atau disederhanakan jadi seperti ini. P maksimum, daya maksimum adalah ini. PS kuadrat per 4 RT. Untuk grafiknya seperti ini. Untuk grafiknya seperti ini, yang menunjukkan bahwa sumbu Y-nya itu adalah normalisasi dari P, dan sumbu jadi sumbu X-nya itu merupakan perbandingan normalisasi juga dari R, RL per RT. Ya, sehingga saya dapat ini. Nah, nilai maksimum itu terjadi ketika RL sama dengan RT. Bagaimana caranya? Kalau misalkan kita menerangkan Nortonnya sama aja, cari dulu rangkaian Norton ini digunakan untuk mencari I-nya yang ini pakai pembagi arus. Kemudian turunkan terhadap RL sehingga nilai DP per DRL-nya sama dengan 0. Sehingga diperoleh hal yang sama. RL sama dengan RT atau Pmax sama dengan R1 kali atau RT kali IS kuadrat dibagi 4. Contoh maksimum power transfer. Kalau nggak bisa rangkaian ini, berarti harus baca lagi slide sebelumnya. Kalau kita ingin mencari daya maksimum, maka kita harus mencari RT dulu, karena di sini ada ini. Pmax sama dengan Vs per 4 RT. RT ini adalah R Thevenin, Vs-nya ini adalah V Thevenin. Maka saya harus mencari V Thevenin dari ini. Caranya bisa pakai transformasi sumber, tapi bisa juga pakai cara yang ini di open circuit kan. Ketika di open circuit kan, maka saya bisa mencari VAB. VAB ini sama dengan VOC. Dengan pembagi tegangan saya terapkan 15 dibagi 30 tambah 150 dibagi 30 ditambah 150. Sehingga saya dapat ini. Kalikan sumber yaitu 180 sehingga saya dapat 150 volt. Kemudian RT-nya ini tidak ada dependent source, maka kita bisa ini ubah dulu menjadi 0 dengan cara saya peroleh di short circuit kabel saja tinggal 30 paralel dengan 150. Nah, 30 paralel 150 ini dapat 25. Sehingga saya dapat Pmax-nya adalah ini. Nah, ini cara yang sama. Cara yang sama tapi ada dependent source-nya. Kalau ada dependent source berarti harus dicari open circuit, kemudian I, kemudian R Thevenin tanpa short circuit ataupun tanpa ini. Cari kalau misalkan kita ada dependent source-nya, maka kita harus mencari VOC dan ISC. Nggak bisa nyari RP-nya dulu. Nah, ini caranya. Oke, sampai sini sudah selesai. Pas jam 2 lewat ini. Cepat kan? Nah, minggu depan itu satu pertemuan juga bisa selesai. Bab 7, bab 8, satu pertemuan. Kalau kalian tidak mau nyetel video, kalian tidak mau belajar, maka saya tidak perlu memberikan PPT di Epsilon. Saya tidak perlu memberikan link video di Epsilon. Saya sudah cek link videonya itu ada.
videonya itu ada, tapi saya buatnya dalam itu. Temukan filenya di link ini. Karena saat itu baru mulai Epsilon itu mulai bisa ngelink ke, baru dikasih tambahan untuk bisa masukin video browser ya. Prodi sudah bayar mahal-mahal nggak dimanfaatin ya ngapain gitu. Mendingan saya nggak usah ngisi di Epsilon. Toh ada bukunya. Kalau kamu mau tahu, kamu bisa lihat ya kuliah di tempat lain itu ya seperti ini. Kalian harus belajar sendiri. Kalau misalkan kalian sudah saya fasilitasi, saya sudah berlama-lama dari bab 1 sampai bab 4 sampai 1 bulan, tapi kalian lemar suruh belajar nggak mau, ya mendingan kita belajar seperti ini aja. Jadi saya akan cepat, dan kalau kalian nggak paham ya kalian belajar sendiri. Oke, saya sudah pesankan kalian udah belajar, kalian hari ini sudah selesai, berarti saya kasih waktu 15 menit untuk mengulang. Nanti kita mulai jam berapa ini? Jam 2:22 untuk kuis. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum.